Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang gradien. Nah, bagaimana cara menentukan gradien? Yang pertama, apabila diketahui sebuah gambar, maka gradien suatu garis adalah M sama dengan delta Y dibagi delta X. Kemudian, kita perhatikan, jika gambar garisnya seperti ini dari kiri bawah ke kanan atas, maka gradien bernilai positif. Lalu, jika gambarnya seperti ini, garisnya dari kanan bawah ke kiri atas, berarti gradien bernilai negatif. Nah, sekarang contohnya, jika diketahui gambar seperti ini, kita diminta untuk menentukan berapa gradiennya, maka M sama dengan delta Y dibagi delta X. Delta Y-nya berapa? Nah, di sini kita dapat melihat sebuah segitiga siku-siku. Ya. Lalu, delta Y-nya itu antara titik ini ke titik ini. Jadi, yang Y itu adalah garis yang vertikal. Kemudian X-nya adalah garis yang horizontal. Sekarang kita hitung delta Y-nya berapa? 1, 2, 3. Oh, ternyata 3. Lalu delta X-nya berapa? 1, 2. Oh, 2. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah tandanya positif atau negatif. Nah, ini garisnya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, berarti bernilai positif. Berarti hasilnya adalah M sama dengan 3/2. Selanjutnya, jika diketahui seperti ini gambarnya, nah, di sini juga terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, kemudian kita cari gradiennya, delta Y per delta X. Delta Y-nya berarti yang vertikal, yang berdiri. Ada berapa? 1, 2. Kita tulis 2. Lalu delta X-nya yang mendatar, 1, 2, 3. Kemudian tandanya positif atau negatif? Ya, betul negatif, karena garisnya bergerak dari kanan bawah ke kiri atas, seperti ini ya. Jadi bernilai negatif, maka gradiennya adalah M sama dengan negatif 2/3. Gitu. Nah, cara yang kedua, jika diketahui sebuah persamaan. Di sini ada dua jenis. Yang pertama, Y sama dengan MX plus M. Maka gradiennya yaitu M. Kemudian, persamaan yang kedua adalah AX plus BY sama dengan C. Maka, M sama dengan min A per B. Nah, contohnya, Y sama dengan 5X plus 2. Berarti, ini bentuknya sama dengan yang pertama. Maka, gradiennya yaitu M. M-nya berapa? M-nya adalah 5. Maka, M sama dengan 5. Selanjutnya, yang B. Y sama dengan negatif 5/4X dikurangi 1. Nah, di sini sama dengan persamaan yang pertama, maka M-nya sama dengan negatif 5/4. Jadi, jika bentuknya seperti yang pertama ini, berarti gradiennya adalah angka di depan variabel X. Ya. Kemudian yang terakhir, 4X dikurangi 3Y sama dengan 5. Berarti kita menentukan seperti persamaan yang kedua. M-nya adalah min A per B. A-nya berapa? A-nya sama dengan 4. B-nya berapa? B-nya sama dengan negatif 3. Maka M sama dengan negatif A per B. M sama dengan negatif 4 per B-nya negatif 3. Maka M sama dengan 4/3. Nah, cara yang ketiga, jika diketahui dua titik.
Jika diketahui dua titik, maka gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, contohnya diketahui titik 7,-1 dan min 4,3. Kita identifikasi dulu. X1-nya itu 7, lalu Y1-nya itu negatif 1. X2-nya min 4 dan Y2 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Maka 3 dikurangi negatif 1 dibagi negatif 4 dikurangi 7. Maka negatif dikali negatif jadi positif. 3 ditambah 1 per negatif 4 dikurangi 7. 3 ditambah 1, 4. Negatif 4 dikurangi 7 berarti negatifnya semakin besar. Maka negatif 4 dikurangi 7 adalah negatif 11. Hasilnya adalah negatif 4/11. Nah, ini ada contoh soal seperti ini. Disajikan sebuah gambar seperti ini, lalu diketahui gradien garis G sama dengan gradien garis H. Ini adalah garis G. Ini garis G. Lalu sama dengan gradien garis H. Diketahui dua titik pada garis H, yaitu A negatif 2,0 dan B P dikurangi 8, P. Maka tentukan koordinat titik B. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari gradien garis G. Nah, dapat dilihat dari gambar ini. Delta Y dibagi delta X. Delta Y-nya berapa? Dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Lalu delta X-nya berapa? 1, 2. Nah, sekarang dilihat tandanya positif atau negatif. Nah, ini garisnya bergerak dari kanan bawah ke kiri atas, maka gradiennya adalah negatif. Jadi kalau bergeraknya ke kiri atas seperti ini, negatif. Kalau ke kanan atas, positif. Nah, karena gradien G sama dengan gradien H, maka gradien H juga negatif 2. Ya, maka gradien garis H itu sama dengan negatif 2. Nah, sekarang di sini diketahui ada dua titik. Titik A yaitu negatif 2,0 dan titik B, P dikurangi 8, P. Nah, berarti negatif 2 ini adalah X1, lalu 0 adalah Y1. P dikurangi 8 adalah X2, P adalah Y2. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. M-nya berapa? Negatif 2. Y2-nya P. Y1-nya 0. Dibagi X2-nya adalah P dikurangi 8. Dan X1-nya adalah negatif 2. Kemudian negatif 2 sama dengan P dibagi, karena ini negatif dikali negatif adalah positif, maka P dikurangi 8 ditambah 2. Negatif 2 sama dengan P dibagi negatif 8 ditambah 2 adalah negatif 6. Kemudian P dikurangi 6, kita pindah ruas ke sebelah kiri. Dari penyebut menjadi pembilang. Negatif 2 dikali P dikurangi 6 sama dengan P. Negatif 2 dikali P, negatif 2P. Negatif 2 dikali negatif 6 plus 12 sama dengan P. Negatif 2P dikurangi P sama dengan negatif 12. Negatif 3P sama dengan negatif 12. P sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan 4. Jadi P-nya adalah 4. Kemudian yang dicari adalah titik B. Titik B itu P dikurangi 8, P. Maka P-nya itu 4. 4 dikurangi 8, 4.
Nah, 4 dikurangi 8 adalah negatif 4. Berarti koordinat titik G adalah negatif 4,4.